Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaira Hanum Harahap, NPM 23140188. Di sini saya membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas dari Ibu, yang dimana judul materinya adalah mengenai hakikat, jenis, pemilihan, dan pemanfaatan sumber belajar. Berdasarkan pembahasan mengenai hakikat, jenis, pemilihan, dan pemanfaatan sumber belajar, dapat saya simpulkan bahwa sumber belajar merupakan elemen penting dalam proses pendidikan yang berfungsi untuk menunjang efektivitas pembelajaran. Sumber belajar mencakup segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan. Sumber belajar dapat dikategorikan dalam berbagai jenis, termasuk sumber belajar cetak atau buku, jurnal, sumber digital, e-learning, video pembelajaran, sumber lingkungan atau museum, laboratorium, dan sumber manusia atau guru, infrastruktur, narasumber. Keanekaragaman sumber belajar ini memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan menarik. Pemilihan sumber belajar harus mempertimbangkan aspek relevansi dengan tujuan pembelajaran, kemudahan akses, karakteristik peserta didik, serta efektivitasnya dalam meningkatkan pemahaman. Pemanfaatan sumber belajar yang optimal dapat dilakukan melalui berbagai strategi seperti penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai media belajar, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung proses pendidikan. Dengan pemilihan dan pemanfaatan sumber belajar yang tepat, pembelajaran dapat menjadi lebih interaktif, inovatif, dan efektif. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran serta pencapaian kompetensi peserta didik secara maksimal. Oleh karena itu, guru dan tenaga pendidik harus mampu mengelola sumber belajar dengan baik agar tercipta proses pembelajaran yang berkualitas dan berdaya guna. Berkaitan dengan pemanfaatan, aneka sumber belajar perlu disesuaikan dengan kebutuhan, efisiensi, dan efektivitas penggunaannya. Memilih aneka sumber belajar yang dimanfaatkan guru dan tenaga pengajar agar berpedoman pada akses idealitas seperti yang ditetapkan Holden, yaitu 1. Aman, menyenangkan, dan aman dipergunakan. 2. Terkini. 3. Mudah diperoleh dan dipergunakan. 4. Mampu memberikan informasi yang dibutuhkan. 5. Menyediakan pengalaman belajar sesuai dengan karakteristik pelajar. Sedangkan berkaitan dengan kriteria pemilihan sumber belajar menurut yaitu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sumber belajar dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan yang secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari 2 atau 3 ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. 2. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Sumber belajar atau media yang berbeda, misalnya film dan grafik, memerlukan simbol dan kode yang berbeda. Oleh karena itu, memerlukan proses dan keterampilan mental yang berbeda untuk memahaminya, agar dapat membantu proses pembelajaran secara efektif. Sumber belajar harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas pembelajaran dan kemampuan mental
Kemampuan mental pelajar. 3. Praktis, luwes, dan bertahan. Sumber yang dipilih sebaiknya dapat dipergunakan dan kapanpun dengan peralatan yang tersedia di sekitarnya, yang tersedia mudah dibawa kemana-mana. 4. Pembelajaran terampil menggunakannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.